Ada apa lagi, Sam? Mereka merebut nafkah orang sini. Mana bisa? Iya, tapi caranya bukan begitu. Gua bisa dipecat. Mata pencarian kita di sini bisa dibubarin. Soal rezeki jangan takut, Bang Sun. Bilang sama Albert, jangan berani ganggu wilayah ini lagi. Ngerti? Iya, Bang. Bubar. Ayo bubar. Tidak ada apa-apa. Bubar. Ayo, bubar. Ayo, bergembira lagi. Orkes, main lagi orkes. Ayo, naik, ayo. Ayo, bubar. Yusri. Nah, selesai, Mbak. Mirip ya, Lin? Mirip sekali. Sebentar, Mbak. Den, bungkus, Den. Ya.
Awas Mar, nekat tuh orang. Siang-siang sudah mabuk. Mau jadi apa dia? Tolong itu. Wah, parah ya. Tekan dulu. Pinggirin dulu. Bagaimana, Non? Saya sudah kasih klakson dan mengerem. Nona kurang hati-hati. Mobil kami sedang mogok. Tolong bawa ke rumah sakit. Tapi Demi kemanusiaan, Non. Ayo, angkat. Bisa-bisa kehabisan darah dia. baik, di antara kalian mesti ada yang ikut. Oke. Apa Pak? Ayo, jalan. Jalan sudah jalan. Kau juga dulu. Ayo keluar. Siapa lu? Cari penyakit lu ya? Kalian yang cari penyakit. Anda terluka. Ya. Cepat kalian lari. Ikuti jalan setapak itu. Kalian akan mendapat jalan besar. Tapi Bung terluka. Jangan pedulikan saya. Lebih baik ikut kami. Jangan pedulikan. Kita antar ke rumah sakit. Pergi. Ayo cepat. Dan untuk mencari nafkah, ia harus mendapatkan Berbuat baik pun harus lihat-lihat dulu situasinya. sehat. Tapi terlalu tua. Dalam keadaan sepi seperti itu,
Akan lebih bijaksana kalau kalian lari untuk kemudian lapor ke kantor polisi yang terdekat. Dia tidak sempat berpikir sampai ke situ, Om. Yang ada cuma rasa salah dan ingin secepatnya menolong. Malah dia... Untung ada pemuda yang menolongmu. Undang dia kemari, dia. Tante ingin kenal. Di Jakarta, jarang ada orang yang mau menolong orang lain. Apalagi sampai menaruhkan jiwanya. Justru dia tidak tahu namanya. Orangnya acuh, Tante. Perutnya robek, dia mau bawa ke rumah sakit, dia tidak mau. Yang penting, sebagai anak terpelajar, kamu sudah tawarkan kebaikan. Kalau toh dia menolak, itu bukan salahmu. Ini Jakarta dia. Macam-macam perangai ada di sini. Orangnya Ganteng, Om. Cuma sedikit urakan. artinya dia memang sengaja tidak mau dikenal. Karena sesuatu. Dan sesuatu itu bisa-bisa semacam kejahatan. Atau kriminal. Yang identik dengan penyakit. Tidak bijaksana menilai orang cuma dari fisiknya, Om. Nyatanya dia mau menolong dia. Dan ini belum tentu bisa dilakukan oleh orang baik-baik yang merasa dirinya dari kalangan terhormat. Kita justru wajib menghargainya, Om. Tante, bukan malah mencurigainya. Loh. Kita hargai dia. Jangan salah paham dia. Om juga tahu itu. Om juga orang yang tahu berterima kasih. Kita berutang budi. Oke. Tapi jangan itu menjadi alasan sehingga kau menaruh simpati yang berlebihan padanya. Ini Jakarta dia. Segala sesuatu kita harus melihat dari segi yang paling pahit. Betul kata Om Media. Kau dibesarkan di luar negeri. Jadi, kau belum tahu betul tentang ibu kotamu. Untuk itulah, orang tuamu menitipkan dia supaya belajar di sini. Untuk lebih mengenal negerimu sendiri. Jakarta lain dari yang lain, dia. Orangnya juga belum tentu ketemu. Namanya saja tidak tahu. Apalagi alamatnya. Tapi dia rasa dia sama sekali tidak mengharapkan upah. Untung nggak kena usus. Bagaimana? Haus. Kamu kayak nggak tahu aja. Tunggu kentut dulu, baru boleh minum. Kamu hampir kehabisan darah, Sam. Terima kasih, Pak. Udin yang minta darah ke PNI. Dia akan donor. Mestinya alat-alat untuk operasi kecil mutlak perlu ada di puskesmas seperti ini. Apalagi jauh dari rumah sakit. Katanya sudah tobat. Tapi kok masih begitu-begitu lagi? Apa sih untungnya berantem-berantem begitu, San? Saya nolong orang, Bu. Lagi apa sekali? Makanya cari kerja. Biar nggak iseng. Luka di kaki kananmu baru kemarin sembuh. Sekarang tambah lagi. Ingat, San. Umur makin tua, kulit semakin rapuh. Makasih, Bu. Leo tadi datang. Waktu kau pingsan. Cukup. Selamat malam. Malam. Silakan. Malam, Dok. Malam. Dia baru saja sadar. Tolong jangan diajak ngobrol terlalu lama. Dia masih lemah. Apa lagi, Pak? Pajak. Gila. Saya mempergoki penjahat-penjahat mau memperkosa 2 orang gadis. Saya mau menolong, tapi... Itu alasanmu, Sam. Kau meninggalkan tempat pembunuhan dengan perut terluka. Kau pasti terlibat dalam peristiwa. Justru mereka yang menikam saya. Saya membela diri. Ceritakan saja nanti di kantor. Siapa? Leo.
Malam, Dok. Malam. Itu dalam. Maaf. Kau tidak apa-apa, Sam? Ya, beginilah bang. Robek dikit nih perut. Aku tidak lama-lama. Ini buat beli obat. Makasih bang. Salam kawan-kawan. Permisi. Malam, Dok. Ya. Saya pernah lihat orang ini datang di polsek. Kalau saya tidak salah, sehari sesudah Sam dibebaskan 2 bulan yang lalu. Siapa dia, Sam? Kawan. Tapi seperti abang sendiri, dia sering bantu saya. Yang lain silakan selidiki sendiri. Kau benar-benar keras kepala, Sam. Saya sudah pernah mengusulkan supaya kau jadi informan. Saya tahu sebenarnya kau anak yang baik. Cuma kawan-kawan dan lingkunganmu yang kurang sehat. Saya curiga temanmu itu anggota pengedar obat terlarang. Sudahlah, jangan ganggu saya lagi. Baik, tapi akan saya tempatkan 2 petugas di sekitar rumah ini. Ingat. Kemarin Mas Joko ke rumah saya. Diajakin pergi. Dia, gimana cowok itu? Sudah ketemu? Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menolong kamu. Cakep nggak orangnya? Wah, handsome sekali. Cuma, kalau lihat cara berpakaiannya sih, gue jadi ngeri. Jangan-jangan dia bukan orang baik-baik. Jangan suka ngukur orang dari pakaiannya dong. Bagaimanapun dia, yang jelas telah menolong kita kan, Mas? Iya juga sih. Ngapain lo? Saya lo nggak apa-apa. Lihatkan kepadamu makhluk. Mas, ada jus Jerman loh. Iya. Datang kemana nggak dia? Kamu udah lama? Sudah. Udah batas, Mas. Kamu pegang warnet ya? Oke. Liz, kamu pegang apa, Liz? Gampang. Dia? Kamu aja duluan deh, dia gampang. Kayak gini deh. Sama yang satu lagi nanti ada lagi. Iya, udah. Liz, kalau dulu kamu. Terus sekarang kita latihan begini aja deh. Nah, begini. Ya udah gitu cukup benar ya. Betul udah dong. Dia, kemana? Aku udah bicaranya sekali lagi ya, biar Benny aja yang ngurusin. Ya, Ben. Oke. Dan pegang dia. Ya. Tas. Ya, cukup. Iya. Nah, siap semua ya? Ya. Kita mainkan musik kecil karya Antonio Vivaldi. Oke. 3, 4, 3. Jangan berbelit-belit. Buktinya ada korban yang mati tertikam. Bagaimana bisa kamu bilang tidak bersenjata? Itu pisau mereka. Mereka yang berniat membunuh saya. Bicara, Sam. Jangan sampai kesabaran saya habis, Sam. Bicaralah, Sam. Ayo, bicara terus terang. Coba ulangi lagi cerita kamu. Masuk. Pak, ada yang ingin ketemu di ruang depan. Coba lihat. Kerjakan. Silakan. Ada yang bisa saya bantu, Dik? Tentang berita ini, Pak. Kebetulan saya terlibat. Orang ini yang menolong saya. Jelasnya ada 4 orang yang mau memperkosa saya, Pak, dan kawan saya. Kemudian orang ini datang menolong. Tapi malah dia mematikan pisau bajingan itu. Nama adik? Dia Setiawati.
Nama orang tua? Profesor Sudrajat. Profesor Sudrajat, Atase Kebudayaan di Pak... Betul, Pak. Ah, Tapi iya. sekarang sudah dipindahkan ke Timur Tengah. Iya. Baiklah. Sebentar ya. Iya. Ayo, Nek. Kamu juga. Bung, bisa kita bicara sebentar? Rasanya tidak ada yang penting. Nama saya Dia. Saya tahu. Kamu yang menolong membebaskan saya. Kalau tidak mungkin saya sudah mendekam di penjara. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Anda. Saya tahu kamu nyindir. Oke. Memang seharusnya saya mengucapkan terima kasih. Makasih, Non. Bung, tunggu. Bung jangan salah paham. Maksud saya... Tidak cukup dengan terima kasih. Oke, sekarang saya mau ajak kamu makan. Bukan Ayo. itu. Masuk aja, jangan sungkan-sungkan. Saya traktir kamu. Satu, Bang. Jangan pakai toge. Kamu makan apa? Sama, Bang. Ini kelas Arab seperti ini. Ya, Kang. Sip, tanggoro. Nambah lagi Om tehnya? Enggak, enggak. Nah, sekali-sekali rasain masakan restoran kelas 4. Mumpung masih hidup. Betul nggak, Bang? Betul, Om, betul. Karena warung PPPK, Om. Apaan tuh? Pertolongan pertama pada kelaparan. Kok gitu? Iya dong. Dengan 500 perak bisa bikin kenyang kok. Hehe, ala, anak baik. Depan pora sih memang kenyataannya kayak gue lah. Nama saya Samboja. Alamat nggak perlu tahu. Pokoknya sering mangkal kali baru Priok. Nama saya Dia. Saya tahu. Dia Setiawati, anak pembesar. Bukan pembesar, tapi pegawai duta besar. Dari mana Bung tahu? Pakai tanya lagi. Tentu saya dari polisi yang kamu laporin. Kenapa? Kok diam? Saya memang kasar. Maklum. SMA juga nggak tamat. Semua teman-teman saya orang kasar. Dari kuli pelabuhan sampai bajingan. Tapi saya yakin Bung orang baik. Orang baik? Jangan keras-keras. Semua orang lihat ke kita. Apa urusan mereka? Saya juga nggak pernah ngurusin mereka. Din, nggak harus juga Din. Ya, Kang. Kita bayar makanan di sini, termasuk duduk dan ketawa kan, Bang? Sekarang pun lah. Ini sudah daerah Kemayoran. Tempatnya Oh, iya. gimana? Kanan, Bang. Kiri, Bang. Ayo. Ayo Ria, nyanyi sama-sama. Toma, Toma, Toma sini. Lihat itu siapa yang datang. Toma di sana ya. Bapak Sam. Kok lama baru kemari? Bapak sibuk. Bapak sama tante itu ya? Kenapa?
Lihat papa bawa apa. Buat Tomo semua. Mainannya buat Toma, kuenya bagi sama kawan-kawan. Ya. Sana bawa. Kakak Sam. Suruh mama kemari. Ayo teruskan. Ya. Kamu ada lama nggak ketemu. Bilang kamu ada kangen sama mama. Thomas, ini ibu simpan ya. Kemana nih lagi? Anaknya. Anak tetangga. Ibunya hostess. Kok dia panggil papa? Semua anak menuntut punya ayah. Meskipun cuma dalam hati. Ayah Toma kabur waktu Toma dalam kandungan. Ibunya terpaksa jadi hostess untuk tetap hidup. Kemudian dia diusir orang tuanya. Saya suruh Toma panggil saya papa, supaya dia merasa bahwa dia punya ayah. Kenapa dia tidak ikut ibunya? Apa tinggal di panti asuhan tidak malah membuat anak itu lebih tertekan? Justru di sini jauh lebih baik daripada tinggal di lingkungan ibunya. Dia bisik-bisik apa tadi? Dia bilang kamu cakep. Nggak apa-apa. Oke, kita berpisah. Anggap saya kita belum pernah kenal. Urusan terima kasih pun sudah beres. Sam, saya harap Anda mau datang pada pesta ulang tahun saya Selasa malam besok. Gila, mana mungkin orang macam saya datang ke pesta orang gedongan. Bung, pokoknya mesti datang. Ini kartu nama saya. Jangan tidak, Om dan Tante ingin kenal. Saya nggak janji. Ya pinggir sewang, pinggir. Aduh. Cepat tuh, dari tengah. Ya, masuk. Datang ya, Sam. Gimana nanti? Mau ketemu abang. Siapa? Sam, Urusan apa? penting. Masuk. Tunggu. Hei, tunggu aku bilang. Bangun, Sam. Cukup. Masuk. Akan? Belum pernah ada calon anggota baru. Keberaniannya seperti itu. Pantas Leo merekomendir kamu. Dia lebih suka jadi preman pasar, bos. Setidak-tidaknya, saya tidak pernah merugikan orang lain kan, Bang Leo. Sok suci kamu. Terus maksud kamu kemari? Oh apa? Menyelamatkan abang. Sekali ini tidak saya laporkan bahwa anak buah abang yang meroyok saya membawa ini.
Setan. Pantas si Ceking tidak pernah setor uang pada kita. Jangan-jangan dia mau memeras kita. Tidak, bos. Saya kenal baik dia. Dia butuh uang, tapi harga dirinya terlalu tinggi. Dia sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Justru yang harus kita tekan si Ceking. Jangan sampai dia ngoceh yang tidak pada polisi. Tumben kemari. Kangen sama kamu. Naik. Sam, gue denger lu kena tikam. Untung gak koit. Besok aja enggak, pakai tanya lagi. Tahu nggak? Saya banyak utang budi sama dokter Wahab. Sorry Sam, waktu itu kan gue lagi di booking setengah bulan ke Bali. Biasa, cuma dari Hong Kong. Kaya dong. Tengokin kek sekali-sekali Toma. Kasihan, kita udah kangen sama kamu. Gue udah lama gak kesana. Pulang, Sam. Halo, Mbak. Halo, Bang Sam. Halo. Kadang-kadang gue juga berpikir, siapa yang nemenin kalau gue pergi kerja? Babenya sih nggak mau jadi laki gue. Penganggur macam saya piara bini bisa berantakan. Lebih baik kita bersahabat macam ini. Iya ya. Gue juga nggak tahu bagaimana nasib gue. Makin lama gue makin tua dan gak laku. Akhirnya harus bersandar kepada seorang lelaki. Mau gak mau. Ngomong-ngomong udah malam nih. Sam tidur sini saja ya Sam. Sorry As, saya ada janji sama Supar. Punya duit nggak? Pinjemin dong. Buat beli kado. Teman ulang tahun. Pakai kado-kado segala. Iseng. Cewek ya? Iya. Anak kedongan, dia maksa saya datang. Nih, cuma jadi penyakit ya? Enggak. Preman bukan. Maaf bang. Preman buran semua. Akibat ulah kalian, kerja kita jadi berantakan. Dan mampus dan Anen terpaksa dikorbankan masuk tanam. Lalu kalian mencoba menipu saya. Bahwa orang yang mau membeli barang kita kabur sebelum membayar. Haram tiada. Maaf bang. Bang. Barang itu jatuh dan diambil orang. Dan sekarang orang itu tahu pekerjaan sindikat kita. Artinya posisi kita dalam bahaya kalau sampai orang itu membuka mulut sama polisi. Orang itu yang membunuh Ganja. Juga 2 perempuan yang mau kamu perkosa, pasti dia sudah lapor polisi. Itu tugas kamu untuk menyelesaikannya. Paham? Iya. Saya akan bunuh dia, bos. Saya sudah tahu. Laki-laki itu preman kali baru. Brengsek, bos. Sebasar. Percayalah, Sam bisa saya jamin, bos. Dia tidak akan mencelakakan kita.
Aku tidak mau ambil risiko, Leo. Aku tahu dia sahabatmu. Tapi dalam urusan ini, semua harus dilupakan. Demi keselamatan kita bersama. Apa bos sudah tidak percaya sama saya lagi? Hai. Apa kabar? Baik. Datang juga nih. Ayo masuk. Hai. Halo. Hai, Mam. Selamat ya. Selamat ya. Om Salam mana? Di sana, silakan. Hai, selamat ya. Makasih. Yang kita datang tuh. Mana? Itu di depan. Hai Sam, ayo masuk. Saya kira nggak datang. Tante, ini pemuda yang pernah dia ceritakan. Kenalkan Sam. Samboja. Ayo, dia kenalkan sama Om ya. Nggak usah canggung-canggung. Ayo. Dia? Sebentar Tante. Ayo Sam. Ambil sendiri minumannya. Kue ya. Tidak usah pedulikan mereka. Sebentar ya. Itu cowok yang pernah nolong saya sama dia. Boleh juga ya. Itu juga naksir. Malam Tante. Malam. Ya kamu undang? Kenapa? Dia baik kok Tante. Kalau tidak ada dia, mungkin tidak ada pesta ulang tahun ini. Barangkali saat ini sedang tahlilan 40 hari kematian saya. Tingkahnya itu loh. Seperti orang tidak kenal Toto Kromo. Tante kurang suka sama orang urakan seperti itu. Masalahnya dia belum bisa berpura-pura seperti kita ini Tante. Masih sama sekali belum mengenal basa-basi. Gak nyangka loh, Bobo. Sam, Dia mainnya dia begitu kenalkan hebat. sama Om. Ya, Kagum saya. Om. Dia. Coba kau mainkan karya Franz Liszt. Pak Bobo ingin dengar. Ya. Biar Sam, nanti ada yang membersihkan. Yuk, dia kenalkan sama Om ya. Om, ini pemuda yang dia pernah ceritakan. Oh, iya, iya. Potongannya memang potongan jagoan. Pak Bobo, pemuda ini yang telah membantu dia ketika mau dijahati orang. Bagaimana lukanya? Sudah sembuh? Sudah. Pemuda ini ditikam perutnya karena membantu dia. Sebentar, sudah kusiapkan kok. Bisa diambil di seluruh Bang Rama. Cukup kan? Kalau tidak ada dia, wah, bisa ciloko. Om, dia kesini bukan untuk uang. Siapa yang tidak butuh uang dia? Dengan uang ini, barangkali dia bisa langgar-langgar ledeng. Sehingga tidak usah repot-repot dan mumpah-mumpah dulu kalau mau mandi.
saja pada tamu yang dengan tulus mau datang pada undangan keponakannya. Rupanya teman kita sudah jatuh cinta dengan jagoan itu. Kalau tidak ada dia, mungkin kami sekarang bukan perawan lagi. Sam, tunggu. Maafkan sikap om saya. Dia tidak bermaksud menghina. Sam, dengar dulu. Saya dengar, saya tidak tuli. Jangan keras-keras. Malu. Kenapa mesti malu? Orang macam saya sudah kebal terhadap malu. Sudah tidak mempan. Malu tinggal menjadi milik orang macam kalian. Begitu kan? Iya. Tapi dia minta maaf atas perlakuan Om Salam. Mau kan? Apa perlu? Tindakan om kamu itu sah. Karena dia sudah terbiasa menilai segala sesuatu dengan uang. Sam, tunggu sebentar. Satu yang masih tersisa dalam kemiskinan saya, harga diri. Jangan hancurkan itu. Saya bisa nekat. Selamat ulang tahun. Sialan. Mereka undang gue cuma buat dihina. Mereka pikir semua kebaikan bisa dibayar dengan uang. Mulut mereka terlalu mulia untuk mengucapkan terima kasih. Bangsat semua. Sam, maaf sebentar Om.
Dia masih famili saya. Tidak bawa, silakan. Kamu mabuk, Sam. Udah kamu pulang saja deh. Sialan. Kamu juga ngusir saya. Kalau perlu saya charter kamu. Kau ngatur. Lepaskan, Sam. Siapa ngatur? Oke. Kalau kamu mau charter saya, oke. Gimana? Iya, tapi jangan kasar begini. Lepaskan, Sam. Bu. Bang. Sudah, Bang. Dia masih saudara saya. Bawa dia pulang. Kalau tidak, aku habisi di sini. Sial, musuh jago kau. Sudah. Sam, kamu bikin malu saya, Sam. Saya kan jadi nggak enak dengan manajer. Kasih. Dia Setiawati. Iya betul. Mbak siapa? Astri sahabatnya Sam. Sam. Mari, silakan masuk, Mbak. Duduk. Ada apa dengan Sam? Tidak ada apa-apa. Dia hanya sedikit frustasi atas perlakuan keluarga Anda semalam. Ya. Om saya memang kurang bijaksana memperlakukan dia. Penyakit lamanya kambuh kembali. Dia sekarang mabuk-mabukan. Padahal dia sudah lama tidak pernah melakukan hal itu. Mungkin hatinya begitu terluka. Saya harus temui dia. Bagaimanapun, persoalan ini harus tuntas. Saya benar-benar meminta maaf atas nama keluarga saya. Maaf, Anda mamanya Toma? Kok Sam pernah mengajak saya ke panti asuhan? Tapi dia tidak pernah berkata apa-apa pada saya. Apakah ada pesan dari Sam? Saya sendiri yang minta tolong kepada Anda, supaya Anda tidak lagi memberikan harapan-harapan. Karena dia sudah kenyang dengan beritaan-beritaan batin sejak kecil. Maksud Anda? Saya tidak pernah memberi harapan apapun. Saya cuma mau menyampaikan rasa terima kasih yang tak pernah memadai dengan jasa dia pada saya. Saya kira tidak perlu lagi. Simpan saja keinginan Anda. Dan jangan temui dia lagi. Mbak, apa hak Anda melarang saya? Masih banyak persoalan yang harus saya selesaikan dengan Sam. Dia belum lagi memaafkan perbuatan om saya. Ini prinsipil sekali buat saya. Saya tidak mau sebuah persoalan terkatung-katung tidak selesai. Saya hanya kasihan kepada Sam. Mbak,
om saya. Ini prinsipil sekali buat saya. Saya tidak mau sebuah persoalan terkatung-katung tidak selesai. Saya hanya kasihan kepada Sam. Enggak. Kamu jangan om jadi ya. Kita ya. Dari tempat kalian bekerja dan jauh dari tempat saya tinggal, kita bikin perhitungan. Masih penasaran juga kamu? Kalau dalam keadaan tidak mabuk seperti sekarang ini, kalian bisa mengalahkan saya. Mungkin saya tidak penasaran lagi. Oh begitu, boleh. Loh, jangan lari. Jangan berani macam-macam lagi. Kalau saya datang menemui Astri. Iya bang, baik bang. Posisi kau semakin sulit, Sam. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan sindikat bos gua, lu pasti bakal jadi sasaran. Sebab lu yang pergokin anak-anak bawa mobil. Tapi kan udah saya kembaliin, Bang. Justru itu. Artinya, kau kan tahu apa kerja sindikat bos gua. Mana ditawarin kerja, kau pakai nolak lagi. Masa abang gak tahu watak saya, Bang? Saya gak bakalan nyanyi sama polisi.
Gua pribadi percaya sama kamu, Sam. Syukur bos masih mau percaya sama gua sampai hari ini. Nggak tahu besok-besok mereka juga nyurigain dua cewek yang lu tolong. Saya rasa mereka nggak tahu apa-apa. Oke lah. Tapi sebaiknya kau hati-hati saja, Sam. Saya meminta maaf. Sudah bosan dengan basa-basi. Baiklah, Nona saya maafkan, Om Nona juga saya maafkan, dan persoalan kita selesai. Pergilah, di sini bukan lingkunganmu. Saya ingin Bung betul-betul memahami maksud baik saya. Saya mau mengenalkan Bung pada Om saya, tapi telah terjadi kesalahpahaman. Kenapa kamu ingin saya kenal dengan Om kamu, ha? Agar tahu betapa hebat keluargamu, betapa kaya dan sok kuasa. Saya tidak seburuk itu. Saya cuma bermaksud agar keluarga saya menerima Bung dengan layak dan menghargainya dengan terima kasih yang tulus. Kamu melihat sesuatu yang jatuh waktu saya berkelahi dengan orang-orang yang mau menjahatimu tempo hari. Maksud Bung? Serbuk putih dibungkus plastik. Itu Bung ambil kan? Ya. Betul lah, Pak. Wah, ikan banyak juga nih. Bang Sam. Ayo. Sam, asik nih turun. Jangan ajak pacarnya. Bang Sam, ceweknya cakep juga. Kayak sekretaris. Bahaya Bang Sam sama turun. Semua mata tertuju padamu. Pakaianmu terlalu aneh tempat macam ini. Sama anehnya ketika saya datang ke pesta ulang tahun. Di sini kamu kelihatan norak. Mereka masyarakat saya. Di sini saya dibesarkan. Kehidupan yang keras, kasar, dengan watak penghuninya mungkin tidak pernah kamu jumpai seumur hidupmu. Iya, sebentar. Bagaimana, Pak? Ketemu? Dia tidak kuliah hari ini menurut Pak Narto. Hah? Tidak kuliah? Ya. Mama telah telepon Marlina. Sudah? Wisha? Lia? Yati? Sudah. Teman-temannya tidak ada yang tahu, Pak. Saya takut. Jangan-jangan dia dapat kecelakaan atau dijahati orang. Aku khawatir dia diculik oleh berandal yang datang ke pesta kita kemarin itu. Gini-gini yang paling aku takutkan ketika Mas Derajat mau menitipkan dia di sini. Katanya biar menghayati kehidupan negeri sendiri. Sekarang? Kenapa sekarang Bung tidak berusaha untuk bekerja yang pasti misalnya? Bekerja yang pasti. Sulit untuk seorang yang SMA juga tidak tamat.
Satu-satunya kemungkinan sebagai buruh kasar. Gampang saja kalau mau kerja seperti itu. Dan artinya habis sudah perjalanan hidup saya. Jadi kuli, kemudian kawin, beranak, dan akhirnya mati masih tetap sebagai buruh kasar juga. Saya tidak mau nasib ayah menurun pada diri saya. Sebagai buruh kasar di pelabuhan, dengan gaji yang sama sekali tidak pernah mencukupi. Coba kamu bayangkan, suasana sebuah keluarga di mana setiap hari selalu ribut karena kekurangan. Ayah jadi pemabuk dan mati dibunuh orang waktu saya berumur 5 tahun. Ibu terpaksa menjadi pelacur untuk bisa tetap hidup dan membesarkan saya. Sekarang kamu pulang. Sudah lengkap kamu tahu pemuda macam apa sebenarnya yang sedang kamu hadapi. Betapa hitam masa usulnya. Justru saya makin tertarik sama Bung. Gila. Saya serius, Bung. Saya tidak mau mengkhianati perasaan saya sendiri. Kamu memang tukang mimpi. Dunia kita berbeda. Jauh berbeda. Sejak kecil, saya sering menikmati pergantian waktu di tempat ini. Malam, kemudian pagi, lalu siang. Setiap kehidupan akan berganti. Begitupun nasib dia akan terkena hukum waktu. Banyak orang mati sebelum malamnya berganti pagi. Seperti ayah, ibu saya. Cuma kamu yang tahu siapa Samboja. Simpan itu sebagai cerita bahwa masih ada dunia lain di sisi duniamu yang juga dihuni oleh manusia. Sebaiknya kita berpisah. Tidak usah ketemu lagi. Ini kebahagiaan kita masing-masing. Begitu aturan seorang terpelajar. Dia minta maaf.
Om, Tante, kamu kan bukan orang primitif dia, yang tidak bisa menggunakan telepon. Semalaman kami tidak bisa tidur. Dia memang salah. Ya, pergi sama laki-laki. Semalam suntuk pergi dengan seorang laki-laki. Apa saja yang kalian lakukan? Om pikir dia melakukan apa? Saya belum begitu bejat untuk melakukan perbuatan amoral seperti yang Om bayangkan. Kami cuma bersahabat, tulus. Itu saja. Memang dia salah, tidak kasih tahu sama Om. Tapi dia tidak pernah membuat kesalahan yang lebih buruk dari itu. Kamu pikir bisa dibenarkan? Seorang gadis keliuran semalam suntuk dengan seorang laki-laki. Lebih-lebih dia anak-anak orang terhormat. Om, mengapa hubungan antara lelaki dan wanita selalu dikaitkan dengan seks dan kemaksiatan? Pokoknya Om tidak mau bertanggung jawab lagi kalau terjadi apa-apa atas dirimu. Om sudah interlokal ayahmu. Urusan imigrasi nanti siang diurus. Paling lambat nanti sore kau berangkat. Urusan kampus belakangan saja. Jalan, Min. Ini, Pak. Ya. Overdosis. Dalam sebulan ini sudah 4 orang yang mati. Bagaimana pendapatmu, Sam? Saya tidak tahu menahu urusan obat terlarang, Pak. Ayolah, Sam. Saya jamin kamu pasti bisa dilindungi. Percaya saya. Mereka sudah menjadikan kaum pelajar menjadi sasaran pemakai obat terlarang. Ini bisa menghancurkan sebuah generasi, Sam. Tapi saya tidak pernah terlibat urusan narkotik. Itu pantang bagi saya. Jadi bagaimana saya bisa memberikan informasi? Dia nanti Tante yang kena marah Om. Cuma sebentar, Tante, ini penting sekali. Dia bertemu, kenal, dan berteman dengan baik-baik. Maka harus berpisah dengan baik-baik pula. Tapi kamu kan bisa lakukan lewat surat. Tidak. Surat terlalu sempit untuk mengutarakan isi batin yang begitu luas. Dia takut dia salah paham dan berakibat fatal bagi dirinya. Dia perasa sekali. Dia, atau kamu tunggu sampai Om pulang. Bilang sendiri sama dia. Ini semua karena Om Salam. Dia bukan barang yang dengan gampang dipak lalu dikirim dengan pesawat dan beres. Saya merasa belum siap mental berpisah dengan teman-teman, dengan kampus, dengan semuanya. Memang barangkali kesalahan dia tidak bisa dimaafkan. Tapi bukan begini cara menghukumnya. Tante tidak mau dimarahi Om hanya gara-gara kamu. Pokoknya Tante sudah melarang. Tante masih percaya dia nggak sih? Pernah dia bohongi Tante? Saya cuma mau kasih tahu teman-teman tentang kepergian saya ini yang kilat mendadak. Iya, tapi kalau Omu sebelum makan malam, saya sudah pulang. Iya. Saya salah meminta maaf sama dia. Oh, dia bilang minta maaf sama kamu. Oh, ya. Tidak apa-apa. Nama saya Towi. Mari.
It's okay. Yeah. Yes, it's okay. Hancur semua kerja kita. Kita harus segera kabur dari tempat sini. Begitu mulut si Salim terbuka di kantor polisi, kita secepatnya diringkus. Leo, Ya bang. aku yakin ini adalah ulah si Sam. Dia terlalu banyak tahu. Tidak ada jalan lain. Bunuh si Sam sebelum polisi mengobrak ngabrik tempat kita. Itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Siap, bagi dua, bagian ikut saya, bagi dua. Oke, ya bang. Ya bang. Siap. Terus, balik terus, kanan. Hop. Kamu tunggu sini. Siap. Hei, Tem, lihat Samboja nggak? Nggak tahu ya, di ujung sana kali. Raga aja. Ada apa, Pak? Kasih tahu. Sam mau dibunuh sama orang-orang majikan abang. Kasih sama Sam. Bilang, kalau perlu sementara, kabur keluar Jawa. Yoas. Ada tuh, Bang. Pak, tahu rumah Sam nggak Pak? Sam yang mana nih? Sam ada dua. Sam tukang beca apa Sam preman? Sam preman yang jangkung. Oh, di ujung sono kontrakannya. Yang deket yang listrik. Masuk aja. Kira-kira 7 petak dari situ Pak. Leo. Ada, sebentar. Dari ceking. Ayo Ras, sebentar sebentar. Ya. Abang, Saya sendiri. saya lihat Leo di perkampungan Samboja. Kamu tahu kan, hukuman bagi anggota yang berkhianat pada organisasi? Bunuh dan hilangkan jejak. Baik Pak. Kalian ke rumah Samboja, yang lain ikut saya. Oke, kita sebar. Ya. Yuk, cepat yuk. Terima kasih banyak. Sebagai obatnya sudah sampai Mas Ferry yang menuju ke Bidadari, Pak. 86813. Selamat bekerja, Pak Mantri. 813 Solo Bandung, Pak. 2 kali dia kemari. Yang pertama, dia tanya sama tukang rokok. Yang kedua, kira-kira jam 5. Padahal saya udah bilang gak usah ketemu lagi. Masih juga nyari. Jatuh cinta barangkali. Cari penyakit. Anak penggede. Saya minder waktu ke rumahnya. Ayo minum, mumpung masih panas. Hati-hati. Kemana Pak? Biasa kan, mancing. Gak dapat banyak Pak ya.
Ronald, sini. Bikin dia mampus dengan ini. Tunggu. Biar sekarang. Ngomong-ngomong, permisi dulu, Pak. Lengket nih badan. Loh, sudah mateng malah pulang. Nggak makan dulu. Terima kasih, Bu. Jadi ikannya buat Bapak semua? Buat siapa lagi? Saya sudah bosan. Permisi, Bu. Pak. Ya. Kalau kita punya anak perempuan, bisa juga kita angkat mantu tuh preman mulus. Bagaimana, Yong? Tidak ada. Mas, nggak ada. Budi, sini. Ya. Syuk, sini. Ya. Kamu dari gang ujung sebelah sana dan yang lain ikut saya. Ayo. Sam. Loh, Masuk. Hah? Masuk. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kamu dibunuh. Hah? Bang nyaranin supaya kamu ngabur keluar Jawa. Saya dibunuh. Jangan, mereka di sekitar sini. Sam, ada apa lagi? Sindikat Bang Leo. Mereka mau membunuh saya. Mungkin polisi berhasil menggerebek tempat mereka dan menyangka saya yang lapor. Kamu tunggu di sini. Saya cari taksi. Kalau perlu, charter ke Merak. Tunggu. Aku mau radio dulu. Astri ya? Sam dalam bahaya. Dia mau dibunuh. Masuk, cepat. 5 Polres 4 Ambon. 5 Polres 4 Ambon. Cepat. Iya. Dapat. Masuk. Ngapain kamu kemari? Dari siang saya cari-cari kamu. Saya udah bilang bahwa kita nggak usah ketemu lagi. Saya nggak bisa. Saya mesti nyusul ayah saya. Saya harus ketemu kamu dulu. Oke, sekarang udah ketemu. Cepat kamu pulang. Saya tidak mau kamu terlibat urusan ini. Enggak. Pulang. Enggak. Jangan terus-terusan kasar, Sam. Saya sayang kamu. Saya bawa mobil. Kita lari dari sini. Atau kita lapor polisi. Pokoknya kamu harus selamat. Kemana saja, saya antar kamu. Sam, cepat. Pak, saya pergi dulu. Hati-hati, Sam. Bapak masih cari hubungan dengan polisi. Jalurnya masih sibuk. Sam,
Sam, kamu yang bawa ya? Saya? Iya. Tenang dia. Kalau sudah begini, saya atau mereka yang lebih dulu. Ayo, cepat. Laporan Pak, minta segera bantuan. Telah terjadi keributan di sekitar wilayah Tanjung Priok, 4 Ambon. Apa 86 Pak? Yang dalam nista teranjak suci sinar gemilang kala jumpa dirimu sang juwita hatiku gayaku di sanubariku hanya semalu suatu hari